Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. La yukhriju tidak bisa mengeluarkan asyahwata, syahwat minal qalbi dari hati illa khaufun kecuali ketakutan muj'ijun yang menggetarkan au syaukun atau kerinduan muglikun yang menggelisahkan. Jadi syahwat itu dari dalam hati tidak bisa dikeluarkan kecuali adanya rasa takut kepada Allah yang menggetarkan atau rasa rindu kepada Allah yang menggelisahkan. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Hikmah yang ke-174. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. La yukhriju tidak bisa mengeluarkan asyahwata, syahwat minal qalbi dari hati illa khaufun kecuali ketakutan muj'ijun yang menggetarkan au syaukun atau kerinduan muglikun yang menggelisahkan. Jadi syahwat itu dari dalam hati tidak bisa dikeluarkan kecuali adanya rasa takut kepada Allah yang menggetarkan atau rasa rindu kepada Allah yang menggelisahkan. Sing ngurung tahu mendapatkan rasa cinta agak sulit memahami ini. Nek wedi kan gampang toh. Wedi lewat kuburan wedi ngono melayu. Umpamane saiki gak ada ya orang takut sama pemakaman. Nek dhisik kan enten makam ngono terus melayu ya saiki malah godolan. Apa nang kono? Nang kene sinyale cetha jare ngono. Bocah. Kalau dulu menakutkan, banyak yang menakutkan makam. Karena jin-jinnya seneng budaya wong. Sekarang jinnya sudah ikut jun. Ikut main film, jadi gak pada takut, gak godain orang. Berikutnya asyahwatu al-mutamakkinatu minal qalbi. Syahwat yang telah menguasai hati la yukhrijuha, tidak bisa dikeluarkan syahwat itu illa waridun qawiyun, kecuali la yukhrijuha tidak bisa mengeluarkan syahwat itu illa waridun qawiyun, kecuali warid atau dorongan qawiyun yang kuat, ohirun yang memaksa, ghullabun yang mendominasi, yaridu alaihi yang datang kepada hati. Jadi, orang sadar, orang menjadi sadar, orang menjadi bertobat itu sulit sekali kecuali ada dorongan yang sangat kuat yang memaksa maupun yang mendominasi ke dalam hatinya. Salah satu orang yang menceritakan taubatnya, salah seorang ulama, itu taubatnya gara-gara anak kecilnya meninggal. Nah, setelah meninggal, ya nanti jadi ulama, tapi sebelum meninggal dia peminum. minum pokoknya mabuk wae. Sampai dua anak itu masih mabuk terus. Nah, anaknya meninggal, masih kecil. Anaknya meninggal. Di dalam mimpi dia kemudian ketemu anaknya. Mimpi anaknya. Kemudian dia itu dikejar-kejar ular. Oh, dikejar-kejar ular dulu. Dia dikejar-kejar ular besar, dia lari. Sampai ketemu anaknya. Ketemu anaknya itu takut sama anaknya, si ularnya pergi. Lalu kemudian tanya, mengapa kok ular itu takut sama kamu? Padahal tadi sebelum ketemu anaknya itu ada orang tua yang dimintai tolong itu ularnya tetap orang tuanya yang nggak berani. Nah, ular itu adalah siksa. Ini anak kecilnya itu yang dalam mimpi menjelaskan. Ular itu adalah siksa Allah. Orang tua itu amal. Lah amalnya bapak si titik banget. Tua rentang harap ngelawan ular lah nggak bisa. Nah, Allah menganugerahkan saya bisa mengusirnya agar bapak bisa menjadi sadar dan bertobat. Dan itu Tangi itu langsung kemudian sadar.
dikeluarkan kemudian menjadi seorang ulama. Ada juga yang orang ini sadar karena mati suri ini kalau Pak. Mati suri, mati dilut loh. Ternyata pengalaman mati surinya itu banyak menemui neraka, banyak siksaan. Itu sampai bangun itu takutnya luar biasa. Sebagaimana tadi diungkapkan bahwasannya seseorang syahwat itu bisa dikeluarkan dari hati dengan dorongan yang kuat, dorongan yang memaksa, dorongan yang mendominasi. Imma khaufun muz'ijun. Ada kalanya wadzalika dan waridun qawiyun qahirun ghalabun itu adalah imma khaufun, ada kalanya ketakutan muz'ijun yang menggetarkan, au syaukun atau rindu mughlikun yang menggelisahkan. Rindu niku ternyata menggelisahkan. Ya tak, ini tahu. Oh, ngantuk lah. Wa ma'ada hadaini, dan apa-apa selain dua ini, al-amro ini, lastik lalahu bidzalik, maka tidak ada kekuatan, lastik lala itu tidak ada kemerdekaan lahu bagi hati bidzalika dengan ma'ada. Jadi niki rumusannya para ulama, saya Ibnu Athaillah niku rumusannya ngoten niku. Pengalaman membuktikan bahwasannya yang namanya syahwat itu tidak bisa dikeluarkan dari hati kecuali karena takut yang menggetarkan ataupun rindu yang menggelisahkan. Karena enten ini. Orang ini biasanya pokoknya orang ana aturan. Karo wong tuane wani umpamane gitu ya. Terus kemudian dibilangi, "Weh, kowe nek wani terus kalau wong tua, kok rezekimu seret tuh." Sementara kerinduan terhadap rezeki itu kan begitu kuat toh. Nek gak duwe duit kan susah. Gak iso tuku pulsa, gak iso bayar wifi. Wah, karena itu maka kemudian dia kemudian membaiki orang tuanya. Itu namanya bagian dari kerinduan yang menggelisahkan. Maka neraka dan surga itu adalah contoh dari perwujudan hal itu. Neraka itu harusnya menakutkan, yang menggetarkan. Harusnya loh. Tapi menungso saiki diudeni neraka ora wedi. Wedi, malah wedi kalau deko leptor daripada wedi karo neraka. Atau rindu yang menggelisahkan, rindu yang menggelisahkan ya surga itu. Niku hikmah yang 174. Jadi nggih. Berikutnya hikmah yang 175. Cuma qala Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Kama la yuhibbul amala al-mustaraka. Kadzalika la yuhibbul qalbal mustarak. Al-amalul mustarak la yakbaluhu wal qalbul mustarak la yukbalu alaihi. Kama la yuhibbu, sebagaimana Allah tidak menyukai, sebagaimana Allah tidak menyukai al-amala kepada amal al-mustaraka yang mendua, yang mentiga atau yang seterusnya. Yang mendua niku pripun? Allahu akbar lillahi ta'ala gitu ya. Tapi di dalam hatinya ben oleh surga, ben terhindar neraka niku mustarok. Niki ingat nggih, niki kita ngaji Al-Hikam loh. Ngaji Al-Hikam niku urusane ridho, cinta, wusul, ma'rifat. Jadi ada niat selain lillahi ta'ala. Padahal sudah Allah akbar lillahi ta'ala loh Pak. Lillahi ta'ala kan nang kenemu karo ucapan batinmu. Tapi sak tenane iku piye?
Allahu Akbar. Lillahi ta'ala. Allah tidak menyukai amal mustarok, yaitu amal yang diniatkan walaupun tak terucap untuk selain Allah. Kadzalika la yuhibbul qalbal mustarok. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal mustarok, Allah juga tidak menyukai hati yang mustarok. Hati yang mendua, hati yang mentiga, yang mengempat, yang melima, playboy, nek wong loh. Hati yang mustarok, hati yang tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amal mustarok, ada qalbul mustarok. Al-amalul mustaraku, al-amal yang mendua, yang mentiga dan seterusnya, layak baluhu, maka Allah tidak menerimanya. Wal qalbul mustarok, dan hati yang mendua, mentiga dan seterusnya itu layak balu alaihi, Allah tidak menerimanya. Jadi hati yang mendua, amal yang mendua, mentiga dan seterusnya Allah tidak menerima. Apa yang disebut amalul mustarok? Al-amalu utawi amal. Adapun amal al-mustaroku yang bersekutu. Saiki itu berarti perseruan. Perseruan itu kan persekutuan. PT ini kan, PT ini kan perseru. Perseru itu kan kerjasama. Walaupun sekarang ada namanya PT yang dimodali pribadi. Oh, PT kok saiki pribadi, padahal awalnya perseruan. Tapi urusannya mereka lah. Jadi amal yang mustarok huwa alladzi yushayyibu birri'a, yaitu amal yang kecampuran riya, watasonnu'i, dan pura-pura. Amal yang mustarok itu contohnya adalah amal yang tercampur riya, watasonnu'i maupun pura-pura. Amal tercampur riya niku maksudnya tidak sepenuhnya riya. Lillahi ta'ala yang kita sewonten. Tapi kecampuran. Ya sholat apa lillahi ta'ala. Iya lillahi ta'ala, ben apa lagi? Ya ora lillahi ta'ala tok, ben aku dadi wong alim. Engko nek dadi wong alim, dadi ulama kan gagah lah, niku salah. Ya lillahi ta'ala ngoten. Karena perintah Allah. Wal qalbul mushtarak, dan adapun hati yang mendua mentiga, walladzi fihi mahabbatu ghairillahi ta'ala, yaitu hati yang di dalamnya ada kecintaan terhadap selain Allah. Angel lagi. Jadi hati yang mendua mentiga atau al-qalbu al-mustaraku, yaitu hati yang di dalamnya masih ada kecintaan pada selain Allah. Cinta bola, cinta game, cinta perempuan, cinta harta, cinta pangkat. Nah, itu semua cinta. Nah, Pak, tasik uangnya lah, belajar. Belajar nopo? Pernah kecewa? Nonton bal kecewa pernah toh? Sering, kalau. Terus pernah kecewa terhadap cewek? Pernah toh? Pernah. Pernah kecewa dengan uang? Pernah. Pernah kecewa terhadap pangkat? Oh, pangkat itu rupanya mengunut tok wae. Kecewa. Itu adalah pelajaran bagi kita semuanya bahwa hendaknya kita itu kalau beramal betul-betul lillahi ta'ala. Ampun kecampuran-kecampuran yang lain. Wasukunu ilaihi, selain cinta kepada selain Allah, juga wasukunu ilaihi, dan tenang terhadap ghairillah, selain Allah. Wal i'timadi alaihi, dan berpegangan kepada selain Allah. Saya ulang ya. Amal mustarok itu adalah yang tercampur riya maupun pura-pura. Hati yang mustarok adalah hati yang di dalamnya masih ada cinta kepada selain Allah, asyukun maupun tenang kepada selain Allah, maupun menyandar atau berpegangan kepada selain
Allah. Fal amalu adapun amal al mustaroku yang mustarok itu mu'talun berpenyakit, kena penyakit binadori sohibihi ilan nas karena perhatian pemilik amal mustarok ilan nas kepada manusia. Wal qalbul mustaroku sedangkan hati mustarok itu mu'talun berpenyakit binadori sohibihi ila nafsihi sebab perhatian pemilik hati mustarok ila nafsi kepada nafsunya. Niki gampangane nek amal mustarok niku lebih bersifat konkret. Tapi kalau sudah qalbul mustarok itu abstrak. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya hati itu kan memang medan pertempuran. Medan pertempuran pripun ya, Pak? Ya wis tempat diskusi, tempat eyel-eyelan sebelum dijadikan keputusan menjadi perbuatan. Indra kita itu, wah, ono kopi, enak. Enak nih. Padahal tutup kopi nih. Umpamanya gitu, pengen diseruput kan gak oleh toh. Nah, lalu terjadi pertempuran di hati kita. Nah, yang bilang tidak boleh tadi itu gak boleh. Itu namanya fuad. Itu fuad konco sampean. Itu bilang tidak, jangan. Pertempurannya di hati itu tadi, di kolbun. Nah, masuknya dari indera tadi itu masuk ke dada. Dada ini namanya soder. Soder dada ini masuklah. Dada ini masih penuh segala macam, lalu ditempurkan di kalbu. Nah, di kalbu tadi ada kontrol dari fuad. Kalau dalam lagi, setelah fuad itu membisikkan kebaikan-kebaikan, nah, kalau sudah uang itu memperhatikan fuadnya saja, lalu bertempur di hati metu api, maka dia akan fuad itu akan kenal atau masuk lagi kepada lub. Lub itu albab itu loh. Maka jadi ulul albab. Bayangkan ulul albab itu istimewa sekali loh ya. Ulul albab itu wis gak duwe elek. Ulul albab itu cuma bisikan tauhid, bisikan keimanan. Nah, kalau sudah keimanan, tauhid, disitulah kemudian orang itu ya di situ nanti pintu gerbang wusul, makrifat dan seterusnya. Fal amalul mustaraku la yuhibbuhu. Amal mustarok, amal yang mendua, Allah tidak menyukainya. Wala yakbaluhu dan Allah tidak menerimanya. Wala yusibu alai dan Allah tidak memberikan pahala. Lifaktil ikhlasi minhu karena tidak adanya ikhlas dari amal mustarok. Wal qalbul mushtaraku la yuhibbu. Sedangkan hati yang mendua, mentiga dan seterusnya tadi la yuhibbu, Allah tidak menyukainya. Wala yaqbalu dan Allah tidak menerima alaihi kepada qalbul mushtarak. Wala yardo dan Allah tidak ridho anhu terhadap qalbul mushtarak. Di adami wujud disidqi fihi karena tidak adanya kejujuran yang wujud di dalam hati mustaroh. Kejujuran apa? Hati yang sudah dibisikin oleh fuad tadi itu pastikan mengontrol. Kontrolnya sering kita itu tidak lakukan. Itu namanya nggak jujur. Hati kita itu tidak mendengarkan bisikan dari fuad, apalagi dari al-lub atau al-bab tadi. Maka lama-lama hati berkarat kan ngoten to, berkarat dibisiki api gak gelem dibisiki api ya. Allah tidak menerima hati yang mustarok
Allah tidak ridho karena tidak adanya kejujuran. Niki abot loh Pak. Abot pripun? Berapa kali kita itu mengingkari nurani kita? Sebutane ngoten mawon nah. Mengingkari bisikan kebaikan dari hati kita. Wis semakin tua loh, sing sregep salat sunah. Kowe iku mung anak lho, anak ya kudu berbakti nang wong tuwa lho. Wah, mosok duwe bapak duwe ibu mung dijaluki dhuwit wae gak ono. Gak ada rasa terima kasihnya kan salah. Itu bisikan kebaikan yang kalau jujur berarti kita turuti. Itu namanya sidik. Sidik. Nah, Abu Bakar As-Siddiq niku kan karena niku membenarkan apapun yang ada dari Rasulullah karena dorongan keimanan. Jadi kalau mau ridho Allah harus jujur. Jujur pripun? Nuraninya didengarkan. Salat, puasa, ngaji. Ya. Kan kita turuti kan begitu. Kan. Nah, itu namanya jujur terhadap diri sendiri. Wah, aku iki kok umpamanya disebut seorang guru agama, tapi kok umpamanya nah itu kan bisikan kejujuran dari hati kita. Nah, itu dituruti. Itu namanya kalau kita turuti namanya jujur. Kalau nggak kita turuti namanya kita nggak jujur terhadap diri sendiri. Itu namanya jujur terhadap diri sendiri itu ngoten niku. Faman sahhaha a'malahu dan barang siapa yang mengkoreksi, yang membenarkan amal-amalnya bil ikhlas dengan keikhlasan. Wa ahwalahu dan membenarkan kondisi jiwa, keadaan batinnya bisidqi dengan kejujuran terhadap diri sendiri tadi karena mahbuban maka dia akan menjadi mahbuban pecinta lillahi ta'ala kepada Allah. Penjelas tuh jalani sakniki. Oh, jalani kalau ingin cinta kepada Allah berarti sidik. Ya, itu jujur terhadap diri sendiri. Kalau diminta makan ya makan, minta sholat ya sholat, minta puasa ya puasa. Musaban dan diberi paha Allah. Mardiyan anhu dan diridhoi. Wa illa fala. Kalau enggak, ya tidak. Kalau kalian enggak seperti itu, ya tidak. Kalau kalian tidak mengkoreksi, membenarkan amal dengan ikhlas, membersihkan kondisi batin dengan kejujuran terhadap diri sendiri, kalau tidak seperti itu, ya tidak mahbuban lillahi ta'ala musaban mardiyan anhu. Wa qala radhiyallahu an, ini berarti yang 176. Insya Allah 176 minggu depan. Tapi saya akan mengemukakan dan jane yang dijelaskan Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah 175 itu bersumber dari mana. Setelah saya cari ini sumbernya ternyata sering kita jadikan doa iftitah bagi yang pakai ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Yang pertama itu amal ikhlas, yang wa ana minna. La syarika lahu itu tentang mustarok tadi. Itu adanya di Quran surat Al-Anfal 161, 162. 162, 163. Beberapa orang mengungkapkan bahwa doa iftitah yang inna sholati wa nusuki mulai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyila, ini sesungguhnya aku wajjahtu menghadapkan diriku wajhiya lilladzi fataras samawati kepada Tuhan
pencipta langit, wal ard dan bumi. Itu menurut beberapa senior itu pembuka pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Diterimanya amal ibadah kita termasuk sholat. Oke, insya Allah minggu depan kita lanjut ke 176. Itu tadi 173, 174, 175. Sudah sampai halaman yang 36 gitu. Sambut. Tapi sedikit ya. Sampai berapa baris? Ya pun kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur suwun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.